Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Usuluddin dan Adab, Prodi Sejarah Peradaban Islam, kelas B, semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas filsafat sejarah dengan dosen pengampu Ibu Wina Sumiati, M.His. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Nursalamah dengan NIM 2013-550 dan teman saya Baswiroh dengan NIM 2013-563 dan satu lagi teman saya bernama Solahuddin dengan NIM 2013-540. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi posisi, fungsi, dan peran manusia dalam sejarah memandang masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi manusia dalam sejarah masa depan. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang berlangsung cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik atau progres dan keadaan yang lebih buruk atau regres. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang atau masa depan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Posisi manusia dalam sejarah merupakan objek sekaligus subjek sejarah, atau dalam kata lain merupakan pelaku sosial dalam sebuah sejarah. Karena itu manusia dan sejarah merupakan dua hal yang saling memiliki keterikatan. Tanpa sejarah manusia adalah sadar, dan tanpa manusia sejarah menjadi kosong. Peran manusia dalam sejarah adalah menciptakan sejarah, sehingga manusia tidak dilepaskan dan melepaskan diri dari sejarah. Fungsi manusia dalam sejarah memandang masa depan. Kehadiran sejarah bukan serta-merta tanpa tujuan untuk mencapai fungsi tertentu dalam pemahamannya. Perlu mengetahui fungsi sejarah agar bisa memaknai sejarah seutuhnya dalam perkembangan zaman. Berikut ini fungsi sejarah yang perlu kita ketahui itu ada dua. Yang pertama fungsi intrinsik dan yang kedua adalah fungsi ekstrinsik. Apa sih itu fungsi intrinsik? Fungsi intrinsik yang pertama adalah sejarah sebagai kajian ilmu kemudian terus berkembang melalui perspektif filsafat agar terus tercipta sejarah-sejarah baru. Perkembangan teori sejarah juga berpengaruh pada perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk di dalamnya adalah perkembangan metode sejarah. Dan yang kedua adalah sejarah sebagai upaya mengenal masa lalu, bersamaan dengan bumbu-bumbu mitos sejarah, kemudian menjadi ada yang tepat untuk memahami masa lalu. Yang ketiga adalah sejarah untuk menyatakan pendapat, membuat banyak penulis sejarah atau sejarah menggunakan ilmunya untuk menggunakan sesuatu. Dan yang keempat adalah sejarah dapat menjadi profesi, yakni sebagai penulis atau peneliti sejarah atau yang diakui sebagai sejarawan. Dan yang kedua, apa sih fungsi ekstrinsik? Fungsi ekstrinsik dari sejarah adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui perkembangan ilmu lainnya. Sejarah kemudian masuk ke semua lini kajian ilmu untuk mengungkapkan pengetahuan kepada orang banyak, misalnya ilmu pendidikan, filsafat, moral, etika, estetika atau seni, sampai ilmu eksakta. Peran manusia dalam sejarah memandang masa depan. Nah, manusia dan sejarah memiliki suatu keterkaitan yang erat. Tanpa manusia, sejarah pun menjadi kosong, karena sejarah yang di dalamnya terdiri dari kejadian-kejadian
dan manusia adalah sebagai objeknya. Sebagaimana Kunto Wijoyo mengemukakan bahwa sejarah adalah suatu rekonstruksi masa lalu yang sudah tentu disusun oleh komponen-komponen tentang apa yang dilakukan, dipikirkan, diucapkan manusia pada masa lalu. Nah, di sini peran manusia dalam sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia, yang kedua, ruang, dan yang ketiga, waktu. Merupakan 3 hal yang memiliki peran penting dalam sejarah. Tanpa ketiganya, mungkin tidak akan terciptanya suatu sejarah. Yang pertama, manusia. Dalam proses sejarah, manusia merupakan objek sekaligus subjek sejarah, atau dalam kata lain merupakan pelaku sosial dalam sebuah sejarah. Tanpa sejarah, manusia adalah khayal, dan tanpa manusia, sejarah akan menjadi kosong. Nah, peran manusia dalam sejarah adalah menciptakan sejarah sehingga manusia tidak dapat dilepaskan ataupun melepaskan diri dari sejarah. Yang kedua adalah ruang, merupakan tempat di mana terjadinya peristiwa sejarah. Tidak ada satupun peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang, karena segala peristiwa yang terjadi di sebuah ruang membuat manusia menjadi pencipta sejarah, mengategorikan sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah dunia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu menunjukkan terjadinya peristiwa sejarah, karena waktu telah menjadi konsep yang begitu penting dalam sejarah. Sebuah kehidupan manusia tidak bisa lepas dari waktu, karena termasuk dalam sejarah. Waktu memiliki keterhubungan dari mulai masa lampau ke masa sekarang, hingga masa yang akan datang. Itulah 3 peran penting manusia dalam memandang sejarah.